Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 93. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini Mu Chen dan kelompoknya tidak menyangka jika Jisuan akan menargetkan kelompok Akademi Beijing yang dipimpin oleh Chen Changsen. Mu Chen tahu jika Jisuan melakukan hal ini untuk membalaskan dendamnya. Ini juga pasti digunakan oleh Jisuan untuk memancing kedatangan Mu Chen. Luo Li yang melihat juga ikut menyuarakan pendapat jika kelompok Jisuan pasti sudah sangat siap sehingga berani menantang Mu Chen. Mendengar pernyataan Luo Li membuat Mu Chen memilihkan semua kemungkinan yang ada, namun dia tidak boleh lari dari tanggung jawab karena semua berkaitan dengan Mu Chen. Maka dari itu Mu Chen memutuskan untuk pergi menolong Chen Changsen. Mendengar keputusan Mu Chen membuat semua anggotanya setuju. Mereka terlihat tetap tenang karena Mu Chen juga bersikap tenang. Wen Qingxuan sendiri mulai yakin jika sebentar lagi akan terjadi perang yang begitu hebat antara Mu Chen dan Jisuan. Mu Chen pun segera melambaikan tangannya, sehingga anggota yang dia pimpin segera mengikuti di bagian belakang. Sementara itu hampir setiap orang yang mengetahui kelompok Mu Chen lewat, mereka akan tahu siapa yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Meskipun nama Mu Chen tidak setenar Jisuan, namun karena orang itu sudah mengalahkan tim bawahan Jisuan, maka dengan cepat ketenaran itu mulai mengikuti Mu Chen. Saat ini Mu Chen dan yang lainnya terus mempercepat pergerakan agar cepat sampai, namun Luo Li mulai menyadari jika kelompok Jisuan juga menambah kecepatan. Mereka takut jika kelompok Jisuan akan menemukan Chen Changsen lebih dulu daripada mereka, maka hal ini akan menjadi semacam jebakan. Mu Chen pun memutuskan untuk segera pergi dengan kecepatan yang tinggi. Luo Li dan Wen Qingxuan juga memutuskan untuk segera menyusul Mu Chen, meninggalkan Su Huang dan yang lainnya. Dua gadis ini yakin jika Su Huang dan yang lainnya akan baik-baik saja ketika menyusul. Di sisi lain, Chen Changsen dan yang lainnya sedang beristirahat di sebuah lembah yang begitu tenang. Awalnya mereka terlihat cukup santai dan senang karena setelah mengalahkan tim yang cukup kuat, mereka bisa naik ke posisi 16 besar. Tak lama Susuan mulai membuka plakat akademi. Di sana dia bisa melihat jika semua kelompok yang masuk ke 16 besar saat ini mengarah pada kelompoknya. Hal itu jelas membuat semua orang langsung mengecek. Chen Changsen segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi. Dia yakin jika Jisuan pasti ingin menggunakan mereka untuk menjadi alat demi melawan Mu Chen. Namun dengan cepat Susuan berkata, jika hal ini sudah terlambat karena kelompok Jisuan sudah semakin dekat. Chen Changsen dan yang lainnya merasakan khawatir. Mereka yakin jika sekarang mereka bukanlah lawan Jisuan. Mereka pun memutuskan untuk melawan secara bersamaan karena tahu jika pergi berpencar dan salah satu dari mereka ada yang tertangkap, hal ini akan lebih berbahaya. Yang Lin yakin jika Mu Chen pasti juga akan segera pergi ke tempat ini dan menolong mereka. Chen Changsen pun segera memerintahkan pada anak buahnya untuk menahan Jisuan sekuat tenaga agar mereka tidak menjadi tawanan sebelum Mu Chen datang. Chen Changsen pun segera memberikan aba-aba agar semua segera kabur. Namun tak disangka, ketika keluar dari dalam lembah, di atas Jisuan sudah menunggu. Mereka tidak memberikan kesempatan Chen Changsen dan yang lainnya untuk kabur. Jisuan memutuskan untuk mengibaskan jubahnya, membuat 5 arah energi mulai membentuk telapak tangan dan mengepung masing-masing dari mereka hingga terluka. Saat ini keadaan yang cukup baik hanya Chen Changsen dan Li Xuantong, sementara yang lainnya terlihat terluka cukup parah. Melihat ini Jisuan segera berkata, kalian bukan targetku saat ini, maka menyerahlah, aku tidak akan menyulitkan kalian. Tak lama Chen Changsen mulai mendengar suara orang yang datang. Setelah melihat ke atas mereka tahu jika itu adalah anggota dari Jisuan. Melihat situasi ini mustahil untuk mereka lolos dengan begitu mudah, namun mereka tetap tidak akan menyerah. Chen Changsen dan Li Xuantong pun memutuskan untuk melayangkan serangan tombak ke arah Jisuan. Susuan, Yang Lin dan He Yao juga segera membantu dari arah yang berbeda. Jisuan tahu jika mereka tidak ada yang mau menerima tawarannya. Dia pun memutuskan untuk segera mengambil tindakan menghadapi serangan yang datang. Setelah berhasil menghalau semua serangan, Jisuan segera melayangkan serangan telapak tangan miliknya ke arah Chen Changsen dan Li Xuantong. Energi dari ketiga orang ini pun segera bertemu. Tak berapa energi itu mulai meledak hingga membuat Chen Changsen dan Li Xuantong terpental hingga mengeluarkan begitu banyak cairan merah. Jisuan segera memberikan penawaran baru pada mereka. Jisuan ingin mereka bergabung dengannya untuk melawan Mu Chen. Jika mereka mau, maka Jisuan akan memastikan kelompok ini masuk ke babak terakhir. Namun siapa sangka jika Chen Changsen dan yang lainnya tidak tertarik dengan penawaran itu. Meskipun Mu Chen berhasil mengalahkan mereka, namun hal ini memang pantas karena kekuatan bocah itu memang berada di atasnya. Jisuan tidak menyangka jika tawaran akan ditolak. Hal tersebut membuat dirinya langsung memerintahkan pada anak buahnya untuk mengurus siswa dari Akademi Beijing. Tak berapa lama sosok Mu Chen akhirnya tiba. Setiap orang yang sudah ada di sana segera mengalihkan pandangannya. Semua orang yakin jika pertarungan yang begitu sengit akan terjadi hari ini. Di sisi lain Mu Chen sudah mencengkram leher Mu Feng saat akan menyerang tim Chen Changsen. Mu Feng jelas tidak menyangka Mu Chen akan bisa secepat ini tiba. Terlebih dirinya kurang berhati-hati sehingga Mu Chen berhasil menekannya. Mu Chen pun segera mengarahkan pandangannya kepada yang lainnya.
Dia bisa melihat jika saat ini Su Xian, He Yao, dan Yang Lin terluka cukup parah. Hati Mu Chen terasa sedikit sakit. Dia pun segera meminta maaf kepada teman-temannya. Dia berjanji akan membalaskan luka yang mereka semua rasakan berkali-kali lipat. Padangan Mu Chen langsung jatuh pada Ji Xuan yang sedang memegang leher Shen Changsen dan Li Xuantong sebagai tawanan. Melihat itu jelas Mu Chen emosi. Beruntungnya dia saat ini juga menjadikan Mu Feng sebagai tawanan. 3 anggota Ji Xuan yang melihat temannya menjadi tawanan pun tidak terima. Sehingga mereka dengan cepat segera melayangkan serangan ke arah Mu Chen. Namun Mu Chen masih terus diam. Namun tak berapa lama serangan pedang mulai mematahkan serangan ketiga orang itu. Semua orang pun segera mengarahkan pandangan kepada sosok di depan yang memberikan serangan. Ternyata itu adalah Luo Li dan Wen Qingxuan. Semua orang yang melihat kedua gadis itu muncul di samping Mu Chen yakin jika kali ini Ji Xuan tidak akan mudah untuk meraih kemenangan mutlak. Tatapan Ji Xuan juga segera beralih pada Luo Li. Perasaan rindu mulai muncul kembali di hatinya setelah melihat gadis yang dicintainya itu. Namun, Luo Li yang melihat hal ini tentu merasa sangat muak dan langsung berkata, "Aku akan membuktikan ucapanku dulu. Jika Mu Chen pasti akan menghabisimu kali ini." Mendengar itu jelas Ji Xuan merasa tidak suka. Dia yakin jika Mu Chen tidak akan mempunyai kesempatan ini. Namun dengan percaya diri Luo Li berkata, "Aku yakin Mu Chen akan bisa karena dia lebih baik darimu." Ucapan itu membuat Ji Xuan sangat marah. Bahkan teman-temannya tidak pernah melihat Ji Xuan semarah ini. Ji Xuan pun memutuskan untuk menarik nafas dan segera menatap Mu Chen. Tahu arah tatapan Ji Xuan, Mu Chen segera meminta Ji Xuan untuk melepaskan Li Xuantong dan Shen Changsen. Ji Xuan pun setuju dan langsung melepaskan Shen Changsen serta Li Xuantong. Mu Chen juga segera ikut untuk melepaskan Mu Feng. Tak menunggu lebih lama, mereka berdua segera bersiap ke atas untuk memulai pertarungan yang ada. Di udara sudah terlihat 2 kelompok yang begitu kuat saling berhadapan. Semua orang jelas bisa melihat jika kedua kelompok ini sama-sama kuat sehingga hasil akhir kemenangan pasti akan sangat ditunggu. Ji Xuan pun menamai serangan ini dengan operasi pemadaman debu. Itu jelas ditujukan untuk Mu Chen. Suasana sungguh sunyi, bahkan tidak ada suara yang terdengar sedikitpun. Mereka masih saling pandang tanpa ada yang mengambil tindakan. Namun tak berapa lama angin mulai berhembus begitu cepat hingga semua orang mulai merasakan kehadiran kelompok baru. Benar saja tak berapa lama sebuah tawa mulai terdengar. Mereka dengan cepat segera mengalihkan pandangan. Semua orang bisa melihat sosok pemuda memakai jubah hijau yang berada di peringkat keempat. Semua orang tahu jika pemuda itu adalah Liu Qingyun dari Akademi Spiritual Roh Angin. Mereka tidak menyangka jika Ji Xuan akan mengundang pemuda itu. Melihat hal ini, Wen Qingxuan melayangkan protes. Namun dengan cepat Liu Qingyun berkata, "Apa masalahnya jika aku bergabung? Bahkan Mu Chen sudah bertindak terlalu jauh." Liu Qingyun mulai mengingatkan Wen Qingxuan soal kerjasamanya dulu. Melihat interaksi Wen Qingxuan dan Liu Qingyun, Mu Chen tahu jika pemuda itu menyetujui untuk bergabung adalah karena rasa cemburu. Mu Chen yakin jika pemuda itu pasti memiliki rasa terhadap Wen Qingxuan. Apalagi ini adalah kali pertama gadis itu bekerja sama cukup lama dengan seorang laki-laki. Luo Li juga yakin jika bergabungnya kelompok Liu Qingyun bukanlah kabar yang baik bagi mereka. Namun Mu Chen tahu jika ini bukanlah satu-satunya kejutan yang disiapkan oleh Ji Xuan. Dan benar saja, tak berapa lama Ji Xuan sudah memanggil kelompok Fang Yun dari Akademi Spiritual Jiuding yang ada di peringkat ke-6. Hal ini jelas menjadi kejutan sendiri bagi semuanya. Mereka tidak menyangka jika Ji Xuan akan memanggil sosok yang menempati peringkat teratas dalam kompetisi yang ada. Ji Xuan pun segera melayangkan senyuman ke arah Mu Chen dan berkata, "Jika kau masih belum puas, maka masih ada kejutan selanjutnya." Setelah selesai berkata, tak lama sebuah sinar berwarna merah mulai muncul dari kejuahan dan berubah menjadi sosok Sue Tiandu dan anggotanya. Melihat itu jelas membuat Mu Chen terkejut karena begitu banyak orang yang diminta bergabung oleh Ji Xuan. Di sisi lain, Luo Li merasakan begitu banyak keterkejutan bukan karena kehadiran Sue Tiandu, melainkan kehadiran Sue Tianhe yang menjadi pengeran ketiga klan Dewa Darah. Ini jelas menjadi ancaman yang lebih besar bagi kelompok Mu Chen ketika tim yang cukup kuat dan memiliki dendam pada Mu Chen sudah berkumpul. Jelas jika Ji Xuan sudah mempersiapkan semua ini dengan begitu matang. Mereka penasaran bagaimana reaksi Mu Chen karena mereka bisa merasakan tekanan yang begitu kuat dari kelompok Ji Xuan. Tak berapa lama Mu Chen mulai maju dan berkata, "Apakah sudah selesai?" Mereka bisa melihat wajah Mu Chen yang terlihat tetap tenang meskipun memiliki begitu banyak musuh yang menanti. Hal ini jelas membuat semua orang begitu takjub karena Mu Chen sama sekali tidak terlihat panik. Mereka tahu kekuatan yang dimiliki kelompok Mu Chen, namun mereka juga tidak bisa meremehkan kelompok Ji Xuan. Ketidaktakutan di mata Mu Chen membuat setiap orang berpikir jika pemuda itu pasti juga sudah menyiapkan kartu truf untuk menghadapi Ji Xuan. Tak lama Mu Chen pun memutuskan untuk memanggil kelompok Wuling dan Wen Busheng. Kedua kelompok ini adalah kelompok yang cukup kuat dan menempati posisi ketiga dan 8 dalam kompetisi. Adegan itu jelas membuat semua orang tidak menyangka jika Mu Chen akan mampu
memanggil orang-orang tersebut. Mu Chen yang melihat jika Wuling dan Wen Busheng maju pun segera menundukkan badan sebagai ucapan terima kasih. Mu Chen bersyukur karena dirinya sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Melihat ini, Jisuan tidak menyangka jika Wuling akan mau ikut bergabung dengan kelompok Mu Chen, karena jika dilihat dulu Wuling dan Mu Chen tidak berteman baik saat di jalan spiritual. Hal ini bisa terjadi karena Wu Yingying, dia sebenarnya tertarik dengan Mu Chen. Namun demi menutupi semua ini, Wu Yingying berkata pada kakaknya jika dia takut Jisuan lolos, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk menang. Inilah yang mendorong Wuling untuk mau membantu Mu Chen kali ini. Wuling pun segera mengalihkan pandangannya kembali ke arah Jisuan. Dia berkata, Jisuan, masalah ini cukup serius. Bahkan jika hal ini terjadi, maka akan merugikan kedua belah pihak sehingga kita tidak akan bisa melaju ke final. Mendengar itu, Jisuan segera menjawab, lalu apakah Kapten Wuling memiliki saran? Dengan cepat Wuling segera berkata, akhiri saja pertarungan hari ini. Tunggu pertandingan terakhir hingga kita boleh bertarung sampai mati. Mendengar hal ini jelas membuat semua orang terkejut. Mereka tak yakin jika pertandingan ini akan benar-benar berakhir. Jisuan yang mendengar penawaran ini memutuskan untuk setuju. Namun tak lama dia segera berkata pada Mu Chen, kita berdua yang memulai pertarungan ini, maka kita juga yang harus menyelesaikan hari ini. Kata-kata itu jelas membuat semua orang merasa terkejut karena pertarungan akan berakhir dari berkelompok menjadi individu. Luoli yang tahu ajakan Jisuan jelas paham jika Jisuan sedang memaksa Mu Chen, karena dia tahu jika keadaan Mu Chen saat ini belum tentu mampu untuk menang melawan Jisuan. Luoli ingin maju dengan pedang Luoshan miliknya, namun Mu Chen segera menahan. Tak lama Mu Chen segera berkata, baiklah, aku akan mengikuti semua kemauanmu. Semua orang terkejut karena mereka tahu seperti apa kehebatan Jisuan. Di sisi lain, teman-teman Mu Chen cukup khawatir karena Mu Chen cukup lemah dalam hal kekuatan spiritual. Namun hasil akhir dari pertandingan kali ini jelas akan ditentukan oleh Mu Chen. Jika Mu Chen bisa berjuang lebih kuat, maka mereka yakin jika Mu Chen akan menang. Wuling dan Wen Busheng yang melihat Mu Chen tahu jika Mu Chen pasti tidak akan lebih lemah dari Jisuan. Tak berapa lama Mu Chen pun memutuskan untuk segera maju. Tatapannya terus berhadapan dengan Jisuan, namun jelas tidak terlihat sedikit pun kekhawatiran dari mata Mu Chen. Jisuan pun tampak tersenyum. Tak lama sebuah energi yang cukup kuat mulai keluar dari tubuhnya. Gelombang energi ini menyebar ke segala arah sehingga setiap orang yang hadir bisa merasakan tekanan yang membuat tubuh mereka jauh lebih berat. Jika dilihat dari kekuatan yang ada, mereka yakin jika Jisuan sudah melewati tingkat kedua kesengsaraan jiwa ilahi, bahkan memenuhi syarat untuk melakukan terobosan ke tingkat ketiga. Sementara itu, petir yang ada di dalam tubuh Mu Chen sudah semakin padat. Jisuan ingin tahu tubuh fisik milik Mu Chen akankah bisa menahan dampak dari kekuatan spiritual yang dia keluarkan. Mu Chen pun segera berkata, jika kau belum mencobanya, kita tidak akan tahu. Melihat kesombongan Mu Chen, Jisuan memutuskan untuk segera mengaktifkan segel roda cahaya suci. Roda yang mulai terbentuk melaju dengan begitu cepat hingga mengeluarkan cahaya yang begitu ganas dan siap untuk menghancurkan apa yang menghalanginya. Setiap orang tahu jika Jisuan tidak berniat untuk melakukan pemanasan. Mu Chen yang melihat serangan ini dengan cepat langsung mengepalkan tangannya dan melayangkan tinjuan. Suara gemuruh terdengar jelas ketika tinjuan Mu Chen mengenai energi dari roda milik Jisuan. Dor! Saat petir itu meledak, sosok Mu Chen sudah menghilang. Mereka bisa melihat Mu Chen di belakang tubuh Jisuan dengan tangan yang membentuk segel. Tak perlu waktu lama, Mu Chen sudah membuka segel 4 dewa menyegel surga dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya melayangkan tinjuan petir. Serangan ini membuat Jisuan cukup panik dan segera membuka segel tangan cahaya suci. Tak berapa lama sebuah cahaya putih mulai muncul di udara hingga menarik perhatian semua orang yang ada. Mu Chen segera mengirimkan serangan baru ke arah Jisuan. Melihat ini, Jisuan segera menyerang energi itu dengan telapak tangan miliknya. Petir hitam yang ada selalu berhasil diatasi. Ketika cahaya putih itu mulai lewat, Jisuan mengibaskan jubahnya. Cahaya putih dengan cepat mulai menyebar. Semua orang mulai paham jika Jisuan sudah melewati tingkat ketiga kesengsaraan spiritual ilahi. Bahkan tekanan yang ada terasa semakin kuat dari sebelumnya. Jisuan yakin jika Mu Chen tidak akan mampu melawan. Merasa diremehkan, Mu Chen hanya bersikap diam dan terus memperhatikan sekitar. Mu Chen bisa melihat begitu banyak segel baru yang dibentuk oleh Jisuan untuk membuat dirinya terkepung. Teman-teman Jisuan yang melihat hal ini jelas merasa sangat senang. Berbeda dengan kelompok Mu Chen yang merasakan cemas begitu dalam. Namun tak berapa lama langit berubah menjadi gelap, kekuatan petir turun dan membungkus tubuh Mu Chen. Beberapa saat kemudian tubuh Mu Chen muncul kembali dan tidak ada yang terlihat berbeda. Tiba-tiba baju yang Mu Chen pakai pun terbuka dan memperlihatkan sesuatu di dadanya. Semua orang bisa melihat jika simbol petir yang awalnya hanya ada 6, kini mulai berubah menjadi 7. Mereka penasaran apa kekuatan yang dihasilkan dari simbol petir ke-7 ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Akankah Mu Chen berhasil mengalahkan Jisuan setelah melakukan terobosan ke tahap simbol petir ke-7? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.